Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Segala puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat yang insyaallah penuh dengan berkah ini, di kantor Sekretariat Pusat Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid Surabaya. Kedua kalinya salawat beriringan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumul mahsyar. Para tamu hadirin, para undangan, teman-teman yang ada dan juga di teman-teman sosmed, alhamdulillah di tengah-tengah kita kali ini ada tamu yang luar biasa dari Jakarta, yakni Koh Dondi beserta tim yang sudah datang. Ada juga dari teman-teman Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid Surabaya yang juga sudah hadir. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada semua para tamu undangan, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kajian Kristologi pada hari ini. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, siang hari ini, marilah kita awali bersama dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dengan suratul Fatihah yang kita bacakan, acara kita dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiyaniyah as-sholihah ayat naqra umal furqan al-Fatihah. Shadaqallahul adzim wa shadaqa ala rasulil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Baik, sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, alangkah baiknya kita dengarkan sambutan dari pembina Yayasan Mu'alaf At-Tauhid kepada Kiai Rofi'i. Dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatil Islam wal iman. Wassalamu wassalatu ala Rasulillah. Pertama kita ucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya salat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pertama kali saya mohon maaf khususnya kepada anak saya Ustadz Hunditan dan Ustadz Edi Prayitno karena kehadiran saya terlambat. Biasanya saya tidak terlambat, tidak tahu kok kenikmatan tidur ya, akhirnya ya terlambat juga. Anak-anakku dan hadirin yang dimuliakan Allah, saya berterima kasih dengan kehadiran Anda yang menyempatkan waktu untuk hadir kepada kali ini. Perlu diketahui, YPM At-Tauhid adalah sebuah jemaah organisasi Islam yang tidak berfaham kepada pemahaman tertentu. Jadi anggota kami adalah ada NU, ada Muhammadiyah dan lain-lainnya. Namun meskipun demikian kami punya sebuah konsep di mana konsep itu sekarang diperkenalkan oleh Wakil Menteri Pendidikan, yaitu Profesor Stella Christy. Beliau memakai konsep metodologi system thinking, yaitu sebuah sistem di mana sebuah keputusan itu berdasarkan perbandingan dan penelitian tertentu. Jadi satu misal ya, saya seorang pemuda, saya akan mencari istri 2 orang, 3 orang. Kemudian istri itu saya harus pilih satu, yang mana yang paling solehah itulah yang diambil. Jadi tidak melalui pokoknya saya cinta, itu tidak. Demikian juga saya satu misal memilih sesuatu jurusan tertentu di sebuah universitas, kan universitas itu banyak.
masing-masing punya jurusan yang sama. Kemudian saya teliti jurusan mana yang saya ambil. Saya teliti, saya bandingkan antara universitas satu dengan universitas lainnya, kemudian saya menentukan dengan satu pilihan. Demikian juga di era peradaban modern ini sudah masuk kepada suatu sistem, yaitu sistem konsep metodologi system thinking. Adakah agama kita sudah melalui proses itu? Di agama kita itu diajarkan wala taqfu ma laisa kalabi ilm. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang tidak ada pengetahuannya. Pernahkah agama kita dibandingkan metodologi, konsep metodologinya dengan agama lain? Gitu. Yang saya tahu yang saya tahu agama dan ajaran itu berdasarkan kayak penjual obat di masa kecil saya. Kalau bukan obat gue, yang lainnya ke laut. Yang benar, yang mujarab obat gue. Nah, disinilah kedua anak saya hadir. Ustadz Donditan yang kita kenal Koh Donditan, kedua anak saya Edi Pratikno, untuk menghadirkan wacana yang berbeda dengan yang lainnya. Insya Allah begitu. Monggo dinikmati ilmunya dan diresapi, kemudian bawa kepada keluarga masing-masing. Demikian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah warida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan Amir Yayasan Pembina Mu'allafat Tauhid. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja-puji syukur patutlah kita panjatkan kehadirat Allah atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman dan Islam yang saat ini ada pada diri kita. Itu sesuatu yang patut kita syukuri, yang wajib kita syukuri, yang seharusnya kita syukuri. Karena dengan nikmat tersebut Allah akan berikan kita tambahan-tambahan kenikmatan yang lainnya, khususnya kenikmatan pada saat di akhirat kelak. Saudaraku sekalian yang berbahagia, salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabatnya, kemudian kepada pengikutnya juga hingga yaumil akhir. Saudaraku sekalian yang berbahagia, pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada para narasumber khususnya dan juga kepada para hadirin semuanya, wabil khusus Yai Rofi'i yang baru saja tadi memberikan sambutan. Saudaraku sekalian yang berbahagia, di sini sebentar lagi mungkin akan kita dengarkan kajian-kajian mengenai ilmu kristologi yang mungkin menurut sebagian orang itu sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang masih asing. Tetapi nanti akan dijelaskan mengapa ilmu ini perlu, mengapa ilmu ini dibutuhkan. Nah, ini harus terus kemudian kita sebarkan kepada yang lainnya. Saudaraku sekalian yang berbahagia, saat ini umat Islam itu di Indonesia itu sekitar mungkin 80 sekian persen. Saya kurang tahu pastinya berapa persen, 87,14%. Sekian tahun yang lalu umat Islam di Indonesia 90%. Saudaraku sekalian berbahagia, kita tahu sudah berapa tahun ini, mungkin sudah sejak tahun 80-an ya, aksi pemurtatan begitu masif di negeri ini. Dan sampai saat ini saudaraku sekalian berbahagia, di media-media sosial berbagai macam aksi pemurtatan itu tetap berlangsung. Mungkin tidak seperti dulu,
dengan memberikan Indomie, Supermie atau sejenisnya, kemudian orang diajak untuk murtad. Tidak seperti dulu, tetapi sekarang itu dengan lebih intelek lagi, dengan membolak-balikkan ayat, terus kemudian membuat perbandingan yang tidak seimbang. Perbandingan yang tidak seimbang seperti apa? Perbandingan yang tidak apple to apple itu seperti apa? Saya kasih contoh. Pada saat seseorang itu membuat gambaran tentang Islam, yang diberi gambaran adalah tentang ayat-ayat perang. Betul ya? Sehingga Islam seolah-olah begitu sadisnya, luar biasa. Sisi lain, dia tidak bisa berbuat adil. Bukan ayat perang yang sama-sama ditampilkan, tetapi yang ditampilkan oleh yang sebelah itu adalah ayat-ayat kasih. Sehingga dia yang mereka lihat apa? Dengan perbandingan tersebut dia akan melihat, oh Islam itu bengis, minggir. Oh yang ini bagus, maka tertariklah dia untuk belajar. Nah itu saudaraku sekalian yang berbahagia, kondisi yang seperti ini sering terjadi. Oleh karena itu pentingnya kita belajar ilmu seperti ini supaya kita tahu bisa menjawab segala sesuatunya dengan intelektual yang baik, dengan kajian-kajian ilmiah yang baik, sehingga orang akan berpikir dengan cara pikir yang lebih baik lagi. Oh iya, pada saat ayat perang dijajarkan dengan ayat perang. Bagaimana kita menjajarkan ayat perang dengan ayat perang manakala kita pun tidak tahu di tempat mereka? Yang kita tahu adalah ayat perang di tempat kita. Betul ya? Pada saat saudaraku sekalian berbahagia, orang mengatakan, umat Islam tuh nyembah batu. Yang kita tahu memang kita umat Islam pada saat sholat itu menghadap ke Ka'bah. Arahnya kiblatnya ke Ka'bah. Di Ka'bah itu ada batu. Kalau kita tidak tahu tentang ayat-ayat di sebelah yang sedang mendiskreditkan umat Islam itu, maka kita akan berpikir, iya juga ya. Pada saat kita tahu ayat di tempat sebelah bahwa ternyata Tuhan di Bible itu sendiri juga memiliki rumah dari batu, yang kemudian para nabi terdahulu, para nabi yang mereka sucikan, para nabi yang mereka hormati pun kalau sujud menghadap bait Allah ke arah bait juga, maka kita akan membuat perbandingan yang seimbang di situ. Kemudian baru kita jawab yang benar. Nah, sama-sama toh menghadapnya ke batu. Lah, baru kita buat penjelasan yang benar. Maksudnya seperti ini, bahwa kita diperintahkan mengarahkan kiblat kita ke bait Allah, ke rumah Allah. Bukan berarti Allah itu berdiam di situ. Bukan berarti seperti manusia, disamakan seperti manusia. Namanya rumah saya berarti saya tinggal di situ. Allah tidak tinggal di situ. Sebagai simbolik saja, dan seterusnya dan seterusnya. Pada saat kita bisa membuat keseimbangan itu dulu, baru kemudian kita jelaskan Islam dengan benar kepada yang lainnya. Itulah pentingnya kita bisa mengetahui ilmu kristologi. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Donditan dan juga Pak Edi Prayitno. Nanti saudaraku sekalian yang berbahagia, pertemuan ini akan bersambung. Karena kalau ilmu ini, ilmu kristologi ini hanya dipaparkan dalam waktu 1 atau 2 jam saja, ini kurang cukup. Waktunya tidak cukup tentunya. Akan kita lanjutkan nanti dengan pertemuan-pertemuan rutin yang lainnya. Entah waktunya kapan, nanti akan kita atur. Dan juga saudara, kita undang umat yang lebih banyak lagi, supaya umat semakin sadar lagi. Kita bukan dalam rangka menjelek-jelekkan umat sebelah, tidak. Kita hanya ingin membuat perbandingan yang seimbang. Terus kemudian kita mengajak berpikir secara jernih, mana yang benar, mana yang salah. Sehingga kajiannya di sini mengatakan bahwa Islam agama yang benar ya.
Apa judulnya? Islam itu yang benar. Islam itu yang benar, bukan paling benar. Nanti akan dijelaskan kenapa kok bukan disebut paling benar, tapi yang benar. Nah, di situ nanti kita akan mengetahui mengapa kita bisa menyebut Islam adalah agama yang benar. Demikian sambutan saya sebagai pengantar saja, supaya saudara-saudara semakin mengenal lagi kajian yang di sini itu apa sih, yaitu kristologi. Kristologi apa sih? Ya sejenis itu. Nanti akan lebih lengkap lagi dijelaskan oleh Pak Dondi dan Pak Edi Praitno. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah waktu saya serahkan kepada Pak Dondita dan Pak Edi Praitno. Dengan ini acara kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang ada di lokasi maupun teman-teman yang online, sebentar lagi kita akan menyaksikan tema yang pertama. Insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Edi Praitno. Selanjutnya nanti setelah beliau, yakni Koh Donditan. Namun sebelumnya ada sedikit pantun dari saya untuk membuka acara pada siang hari ini. Nanti kalau saya bilang pantun, dibilang cakep nggih. Baik, kita akan mulai pantunnya. Harum semerbak mengisi, di pagi hari memetik bunga. Dari ngono, harum semerbak mengisi ruangan. Mari bersama kita berkumpul di sini untuk kajian penuh ilmu dan wawasan. Baik, langsung saja kepada Ustadz Edi Praitno, dengan segala hormat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa atubu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Terima kasih, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang ini atas kehendaknya kita bisa berkumpul. Saya tidak akan panjang ya, nanti akan diuraikan lebih panjang oleh Pak Dondi. Yang jelas saya sebagai tuan rumah di sini membuka wawasan untuk saudara jenengan semua, dan alhamdulillah yang hadir di sini ternyata banyak pengkaji kristolog, bahkan sudah mengikuti saya sejak zaman FB. Wah, jenengan ya. Wah, itu bisa tak? Ini Ustadz Bayan Amir ini dulu di Facebook namanya Bayan. Jenengan pasti sudah tahu gitu. Kita dulu aktif di zaman FB itu tahun 98 ya. Belum ada YouTube, belum ada WA. Bahkan waktu itu debatnya lewat milis. Kenapa saya terjun ke dunia kristologi? Karena saya latar belakangnya dari Kristen. Saya dulu bergereja di gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya, di Jalan Arjuno itu ya, yang ada lantai 4 itu. Di sana ada sekolah tinggi Alkitab. Nah, dalam perjalanan waktu saya bertemu dengan seorang pemuda Islam. Dia menantang, bukan debat ya, dialog. Dialog dengan saya itu hampir 1 tahun. Tujuan saya waktu itu untuk mengkristenkan dia. Ingat, orang Kristen itu punya yang namanya seruan agung. Itu bukan hanya pendetanya tok yang harus melakukan itu, bukan penginjil tok, tetapi seluruh jemaat mempunyai kewajiban minimal bisa mengajak 1 orang. Bayangkan kalau mereka jumlahnya 1000 orang, 1 orang diwajibkan mencari 1 jiwa, maka ada pemurtadan yang luar biasa, potensi
ya minimal 50% lah dari 1000. Berarti ada 500 orang yang murtad. Ini yang tidak banyak digarap oleh kiai, oleh ustadz, baik itu yang di pondok pesantren pun tidak banyak menggarap soal ini. Tetapi kenapa yang tampil itu kok malah mantan-mantan Kristen? Ini Kodondi, mantan Kristen saya. Tapi alhamdulillah di sini ada Yai Rofi'i, ada Ustadz Bayan. Ini murni Islam, tapi ilmu kristologinya juga mumpuni. Ini luar biasa. Kita ingat di Sumeneb itu ada Kiai Mudori. Beliau juga orang Islam. Dan di bukunya yang terkenal itu beliau berdialog dengan seorang pendeta yang akhirnya pendetanya masuk Islam. Beliau murni orang Islam. Kemudian kita juga mengenal Kiai Haji Wasian yang dari Surabaya. Asli Islam, tetapi kristologinya mantap. Sedangkan mereka-mereka yang pinter-pinter kristologi itu bukan didapat dari jenjang akademik. Tidak ada program yang mendidik mereka untuk menjadi kristolog, tidak ada. Di Universitas Jurusan Usuluddin pun yang membahas soal kristologi hanya beberapa semester saja. Bahkan di pondok pesantren tidak ada program kristologi. Beberapa bulan, beberapa tahun yang lalu saya sering diundang di pondok-pondok pesantren, baik itu di Sumeneb, Lamongan, bahkan kemarin kita diundang di pondok pesantren di Jombang, Tambak Beras. Alhamdulillah, berkat muncul kajian-kajian kristologi ini, para pondok pesantren ini sudah membuka program-program pengajaran soal kristologi. Dulu ndak ada. Bahkan saya pernah bertanya pada para santri itu, siapa di sini yang pernah membaca Injil? Gak ada yang tanda tangan, gak ada yang angkat tangan maksudnya. Ada satu wanita yang angkat tangan, saya punya di rumah punya Injil, tapi sama kiai saya tidak boleh membuka. Katanya membaca Injil itu haram. Loh, ini tingkat santri loh. Membaca Injil saja diharamkan. Bayangkan. Orang-orang dunia pendidikan Islam setingkat santri yang harusnya mereka bisa membahas apapun kitab suci, itu diharamkan membaca Injil. Sehingga kenapa? Begitu ada masalah pemurtadan di wilayahnya, saat beliau ini menjadi kiai, menjadi ustadzah, beliau nol soal kristologi, nggak ngerti. Ditantang debat sama pendeta, gak berani. Memang dakwah kristologi itu bukan dakwah yang enak. Kodondi sudah merasakan, saya apalagi dilaporkan polisi itu berkali-kali. Belakangan ini beberapa rekan-rekan kita yang aktif di dunia kristologi dilaporkan ke polisi. Ada 3 orang, Bang Zuma, Uniriva, Nora. Sedangkan di pihak Kristen barusan saja ditangkap ada di Simamora, si anak tak. Dan ada daftar 9 orang Kristen juga dilaporkan hari ini. Melihat fenomena ini ada yang menarik. Kenapa? Mereka mempunyai giroh dakwah kristologi, semangat, tetapi tanpa dilandasi dengan bil hikmah. Isinya apa? Hujat.
terpancing. Begitu orang Kristen menghujat Islam, Islam gak mau kalah, menghujat Kristen. Ingat, media massa, baik itu TikTok, baik itu YouTube Live, itu tidak bebas sebebas-bebasnya. Di sana ada aturan IT, ada aturan undang-undang anti intoleransi dan sebagainya. Begitu ada orang hujat, begitu orang menghina, dilaporkan. Ya. Dakwah kristologi, dakwah Islam yang menyangkut agama orang lain, ini nyerempet-nyerempet bahaya. Tidak mungkin seseorang yang sudah meyakini agamanya dikritik diam saja. Termasuk kita. Ya. Tetapi kita ingat bahwa dakwah kepada mereka ini ada di dalam Al-Qur'an. Minimal kita melakukan dakwah kristologi berdasarkan Al-Qur'an. Nabi sudah memberikan contoh bagaimana saat ditantang debat dengan orang-orang utusan dari Najran. Orang-orang Najran itu orang-orang ahli kitab, pinter Taurat, pinter Perjanjian Lama, pinter Injil, sudah menguasai Alkitab. Tiba-tiba muncul Nabi Muhammad membawa ajaran baru. Mereka nggak terima. Saya yang pertama pegang kitab ini, saya yang sudah mempelajari kitab ini, kok tiba-tiba muncul Nabi Muhammad mengajarkan agama baru, kok juga nyerempet-nyerempet isi kitab kami. Di sana juga diceritakan Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Yusuf dan sebagainya sampai Nabi Adam. Mereka merasa lebih berhak kitab itu daripada umat Islam, sehingga Nabi ditantang debat. Akhirnya Nabi sendirian menghadapi utusan Najran ini. Nabi sudah memberikan contoh bahwa kita boleh berdebat, boleh dialog, tetapi dengan cara yang baik. Nabi tidak hujat mereka meskipun mereka tidak percaya kenabian Nabi Muhammad, meskipun mereka tidak percaya adanya Islam. Nabi tidak mengerahkan pasukannya untuk menyerang mereka saat itu, tidak. Karena mereka saat itu adalah tamu-tamunya Nabi, dihormati, bahkan dipersilahkan masuk ke tempat, kalau sekarang masjid ya, masjidnya Nabi. Bahkan ada sebuah kisah mereka di situ juga melakukan ibadah mereka, dibiarkan sama Nabi. Tapi ingat, ibadahnya bukan seperti sekarang ya, bawa gitar, enggak. Orang Kristen Koptik itu kalau ibadah diem, seperti umat Islam, berdiri, baca kitab dengan gerakan-gerakan seperti orang sembahyang, tidak banyak mengatakan membuat kegaduhan, tidak. Ya. Nabi sudah memberikan contoh pentingnya menghadapi orang-orang ini, dan Al-Qur'an menegaskan. Di mana? Di dalam An-Nahl 125. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmat dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka atau debat mereka dengan cara yang baik. Ini Al-Quran mengatakan, Al-Quran memperbolehkan kita berdebat, tetapi dengan cara yang baik. Serulah, ini kewajiban kita. Kalau di dalam orang-orang Kristen ada yang namanya seruan agung, maka di dalam Al-Quran kita juga mendapat seruan agung dari Allah. Apa itu? Serulah. Menyeru ini bukan kepada sesama umat Islam tok, enggak, tetapi kepada umat yang belum mengenal Islam. Apakah jenengan yang hadir di sini sudah melakukan seruan ini? Anda jawab masing-masing. Minimal kalau jenengan nanti sudah meninggal, ditanya sama Gusti Allah, apakah kamu sudah menyeru kepada orang-orang yang belum mengenal Islam? Minimal kita bisa menjawab sudah ya Allah. Lewat apa? Lewat WA. Kan sudah.
Kita WA teman-teman non-muslim, teman-teman kita sadarkan. Dengan apa? Dengan ilmu. Nanti ilmunya dipaparkan oleh Ustadz Dondi, dicatat. Minimal dicatat, nanti dipraktekkan. Minimal kita sudah menyampaikan perkara dia mau masuk Islam atau tidak, perkara mereka mendapat hidayah atau tidak, kita sudah berlepas tangan. Minimal tugas itu sudah kita lakukan, yaitu menyeru kepada orang yang belum mengenal Islam, menyeru kepada mereka yang belum mengenal Nabi Muhammad. Meskipun mereka hujat seperti apa, jangan diladeni dengan hujat. Nanti Anda sama-sama dilaporkan polisi. Sekarang ini ada belasan orang yang dilaporkan polisi sampai tadi malam. Itu Polda Jawa Timur kemarin itu melaporkan 3 orang Kristen. Ya, jadi kita wajib berhati-hati, bermedia hati-hati, apalagi menyinggung agama orang lain. Demikian dari saya, nanti akan dipaparkan panjang lebar oleh Kudondi. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Ustadz Edi Prayitno. Langsung saja ke gongnya katanya Ustadz Edi, yakni Konditan Donditan. Dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selalu tercurah kepada nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harusnya yang lama Pak Edi ya Ustaz Warahmah. Tadi saya usul sama host, harusnya Pak Edi 2 jam, habis itu tanya jawab, saya bantu jawab aja gitu. Alhamdulillah. Baik, ya kita sekarang yang hadir di sini pasti sama-sama tahu bahwa seperti yang tadi disampaikan oleh pembina kita, Amir kita, Ustadz Edi, bahwa yang namanya upaya-upaya pendangkalan akidah atau pemurtatan itu memang sudah terjadi dan sedang terjadi, masih terjadi ya. Kita sebagai umat Islam yang bisa dikatakan masih mayoritas ya, walaupun tadi sempat ditanya ya sama Ustadz Bayan, ketika Indonesia merdeka jumlah penduduk Islam kurang lebih 95%. Ketika peristiwa G30 SPKI, setelah itu umat Islam sudah turun jadi 90%. Ketika beberapa mungkin 10-20 tahun yang lalu Islam tinggal 86,7%. Tapi alhamdulillah sampai 2023 trennya ya, dari 2019, 20, 21, 22, 23 yang terakhir kemarin saya ambil dari websitenya Kementerian Agama, dari 86,7% umat Islam di 2023 sudah mencapai 87,14%. Jadi ada kenaikan kurang lebih 0,3%. Bagaimana dengan yang Katolik dan Protestan? Ternyata yang Katolik dan Protestan dari 2019 ternyata mengalami penurunan. Nah ya, yang totalnya sebelumnya itu sekitar 20,8 juta Protestan, Katolik 8,6 juta, totalnya itu sekitar 10,3 atau 10,4%. 10%. Berarti kalau di total tuh hampir 20 juta loh. Banyak nggak San? Banyak. 30 juta kumpulin coba di satu tempat, banyak ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita tetap harus membentengi akidah umat Islam dari upaya-upaya pemurtatan. Walaupun kelihatannya di sini Protestan dan Katolik jumlahnya persentasenya menurun ya, walaupun populasinya ada kenaikan beberapa ratus ribu, tapi bukan berarti orang Kristen mereka tuh KTP-nya Kristen, belum tentu. Bisa jadi orang-orang Kristen itu KTP-nya Islam gitu. Sedangkan data yang disimpan ini, ya data yang saya ambil ini
Ini biasanya diambil berdasarkan keterangan agama di dalam KTP. Ya, jadi belum tentu orang Kristen di sini kelihatannya menurun, ternyata KTP-nya Islam. Untuk itulah setiap orang yang bersyahadat di Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid, saya selalu menghimbau, mengajak mu'alaf tersebut untuk segera mengganti keterangan agama di KTP. Tujuannya apa? Supaya ini mendekati yang benar, gitu ya. Baik, nah kita di Yayasan Pembina Tauhid ini memang misi utama kita adalah membina para mu'alaf. Tetapi kita juga melakukan perang pemikiran. Di perang pemikiran ini kami memang sengaja mengajak para pendeta untuk berdialog atau berdebat. Tapi tujuan kita adalah untuk edukasi, ya. Bukan kita mau mempermalukan pendetanya, bukan. Kalau sampai ada pendetanya itu malu pada saat debat, ya itu bukan salah kita, ya. Tapi kalau misalnya kita bisa membuktikan sesuatu di depan pendeta, ditonton orang banyak, hasilnya biasanya kita lihat nanti belakangan. Jadi kita kalau debat memang bukan tujuan untuk memualafkan siapa-siapa, tapi kalau ada orang yang mendapatkan kebenaran dari hasil debat tersebut, ya alhamdulillah. Sering saya setelah debat ditelepon atau video call, orang masuk Islam karena menonton debat kita. Banyak juga yang datang ke studio kami di Jakarta karena melihat video-video kami, termasuk video-video debat. Akhirnya mereka datang ke tempat kita, berdiskusi dan bersyahadat. Yang tidak bersyahadat juga ada, ya. Kita tidak pernah memaksakan mereka untuk bersyahadat. Tapi biasanya orang yang belum mau bersyahadat itu bukan karena logikanya tidak jalan, tapi karena urusan keluarga, urusan pekerjaan dan lain-lain yang menghambat dia untuk masuk Islam. Alhamdulillah kami bantu mereka. Ketika ada orang-orang yang bersyahadat dengan berani mengambil resiko, kami siap berada di belakang mereka. Urusan hukum kami sediakan pengacara gratis. Urusan kekeluargaan kami sediakan mediasi gratis. Yang belum sunat kita kasih juru sunat gratis. Bahkan yang mau sunat 2 kali juga boleh kalau berani, gitu ya. Nah, terus kemudian yang yang sama sekali memang belum tahu Islam, kita juga ajarkan fikih, akidah, belajar sholat, belajar Iqra, sampai mereka bisa baca Quran. Kita kirim guru privat gratis ke rumah. Seminggu 2 kali, 1 pertemuan 90 menit. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi kami hanya merupakan perpanjangan tangan dari Bapak Ibu, dari jamaah dan umat yang berdonasi menyalurkan zakat, infak, sedekah kepada kami. Kami pernah ditegur sama Basnas, Pak atau Koh, itu sebenarnya YPM itu ambil zakat atau bukan? Bukan Pak, sebenarnya nggak boleh menyalurkan zakat. Lah habis gimana, orang syahadat kan berhak atas zakat. Ya sudah kita kasih. Nah kalau gitu kita bikin jadi ambil zakat aja kok. Ayo boleh Pak, bantuin. Masih proses, ternyata lama bener prosesnya ya. Ya, tapi alhamdulillah itulah yang bisa kita lakukan. Baik, nah kalau mengenai ilmu kristologi, sebenarnya Ustadz Edi ini lebih senior dari saya nih. Masuk Islamnya aja duluan ya dari saya. Jadi alhamdulillah pada zaman dulu FB saya juga pernah baca beberapa artikel ya di FB-nya Pak Edi Praitno. Di YouTube-nya juga saya pernah tonton. Nah, jadi kalau kita melihat perkembangan ilmu kristologi, memang tahun-tahun belakangan banyak yang kita perdebatkan antara umat Islam dan umat Kristen itu lebih banyak berbicara tentang teologis. Teologis itu artinya gampangnya Yesus itu Tuhan atau bukan, gitulah. Judulnya gitu aja. Dari dulu itu udah perdebatan dari zaman dahulu. Bahkan pada zaman almarhum Syekh Hamid Hidayat, ketika saya tonton videonya juga sama. Dr. Zakir Naik pun begitu. Jadi memang perdebatan teologis itu dari dulu memang selalu ada. Saya melihatnya bagus, penting teologis, apalagi kalau argumennya bisa sangat-sangat bagus. Tetapi kalau teologis terus, pada ujung-ujungnya kan lakum dinukum waliyadin. Mereka mau nyembah pisang juga kita nggak boleh larang kok, gitu. Mereka mau menyembah kompor juga kita nggak bisa larang. Karena apa? Karena mereka diberikan hak yang sama dengan kita untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing.
Tetapi yang akhirnya saya tempuh itu adalah jalur kritik teks. Nah, kritik teks itu artinya mengkritik apa yang tertulis di dalam kitab mereka. Ya, baik itu yang di dalamnya ada kontradiksi-kontradiksi, baik itu ada ayat-ayat yang tidak sahih, sahih, otentik gitu ya. Saya kalau nggak bilang sahih nanti bapak-bapak pada bingung gitu. Saya bilang palsu nanti sangka penistaan gitu. Nah, jadi yang saya bagikan kepada saudara-saudara muslim itu adalah apakah Bible-nya orang Kristen ini layak disebut sebagai kitab suci, karena di dalamnya banyak kontradiksi, banyak ayat yang tidak asli. Bahkan kalau saya ceramah kemana-mana saya jadi kayak tukang buku bawa koper gitu. Ya. Juga selain itu saya juga berusaha memberikan edukasi kepada para jamaah bahwa kita sering mendengar ya, ada masukan-masukan atau narasi-narasi dari pihak luar, baik itu yang muslim maupun bukan muslim, memberitakan sesuatu yang kadang-kadang membuat kita tidak begitu yakin dengan iman dan akidah kita. Contoh misalnya, pernah kita menonton di sebuah acara televisi, seorang kiai haji mengatakan semua agama itu sama. Gimana buat kita, buat umat Islam? Apa benar semua agama itu sama? Gimana? Tidak. Alhamdulillah. Terus nanti ada lagi narasi Islam itu agama yang paling benar, yang lain juga ada yang benar. Gimana Pak? Jangan kita kayak oh ya juga ya, ntar dulu gitu. Kita sering mendengar orang berbicara agama samawi itu ada 3. Ada apa ya? Ada Yahudi, Kristen, Islam. Itu kan perkataan orang-orang akademisi Pak, bukan yang ngomong belum tentu orang Islam gitu. Itu adalah orang-orang akademisi yang melihat atau punya perspektif memandang ketiga agama tersebut bersumber dari orang yang sama, dari Abraham gitu ya. Tetapi kita sebagai umat Islam, kita harus berani mengatakan bahwa agama samawi itu gitu. Cuman Islam. Tidak ada agama Yahudi itu agama samawi, Kristen itu agama samawi. Karena kalau kita sudah mempelajari secara mendalam kitab mereka, bagaimana disusun, kapan disusun, siapa yang menyusun, itu akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan itu bukan sebagai, kalau kita bandingkan dengan Quran ya, transmisinya dan sebagainya, yang disebut dengan agama Yahudi dan Kristen itu tidak mempunyai transmisi yang sama dengan Quran. Transmisi itu artinya chain of reaction, chain of transmission gitu, jalur atau rantai penyampaian. Kalau Quran kan kita paham betul bahwa wahyu-wahyu itu semuanya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Tetapi kalau kitab-kitab yang kita pernah melihat, ada tulisannya Alkitab, ada tulisannya Tanah, ada tulisannya Injil, itu tidak sama jalur penurunan wahyunya gitu. Contoh misalnya seperti ini. Ini kitabnya orang Kristen. Tulisannya Alkitab gitu ya. Di dalam kitab ini ada istilah Taurat, Mazmur atau kita kenal Zabur, ada istilah Injil. Kan kita sebagai umat Islam, kalau tadi Ustadz Edi bilang kiainya tidak membolehkan santrinya membaca kitab orang Kristen, saya sebenarnya masih bisa memaklumi gitu ya. Masih bisa memaklumi karena memang ilmu ini bukan ilmu fardu ain. Ilmu ini adalah ilmu yang fardu kifayah ya. Jadi kalau sudah ada yang mempelajari ya sudah, tidak perlu semua gitu. Tapi inti-intinya daripada ilmu ini kita semua harus tahu. Untuk apa? Supaya kita bisa membentengi akidah kita, membentengi akidah keluarga kita, sanak saudara kita dari upaya-upaya pemurtatan. Nah, kalau kita melihat begini, ada tulisannya Alkitab. Al-Quran kita juga punya sebutan lain Alkitab. Betul nggak Pak? Betul. Jadi kalau Quran kita juga punya sebutan Alkitab, layak nggak kalau kita sebut kitab ini Alkitab? Tidak.
Ya, jadi gitu. Saya ingin mengajak Bapak Ibu jangan sebut ini Alkitab karena konotasinya nanti bisa berbeda gitu. Ya. Al-Qur'an kita juga disebut Alkitab, maka sebut ini Bible saja, Pak. Modern dikit lah, Pak, pakai bahasa Inggris gitulah. Ya, Bible gitu. Paling jauh Holy Bible gitu. Di dalam kitab ini ada istilah-istilah Taurat, Zabur atau Mazmur atau Injil. Oke, kalau Taurat itu mungkin nanti kita bicarakan sebentar. Tapi kalau yang Injil, apakah Injil yang di dalam kitab ini Injil yang dimaksud oleh Quran? Tidak. Apakah Taurat yang dimaksud disebut dalam kitab ini Taurat yang dimaksud oleh Quran? Tidak juga. Udah pada pinter-pinter, Pak. Belajar di mana, Pak? Keren. Oh, itu Pak Nasir, pantesan dia kan nonton video saya terus dia. Alhamdulillah. Jadi maksudnya gini, Pak, kenapa kita harus memikirkan bolehkah kita menganggap Taurat, Zabur, Injil yang disebut dalam Quran itu ini gitu. Ini yang harus kita pikirkan, Pak, ya. Nanti kalau kita bedah, kita baru bisa melihat begini. Ternyata kitabnya orang Kristen ini hampir 2/3-nya itu adalah bukan punya orang Kristen, ya. Ini ada indeks hitam, ada indeks merah. Yang indeks hitam ini ternyata punyanya orang Yahudi. Yang indeks merah ini baru orinya punya Kristen. Yang punya Yahudi ini dibuat, disusun, ditulis di kira-kira tahun 450 sebelum ada Yesus atau sebelum ada Nabi Isa alaihissalam. 450 sebelum Masehi, hampir 500 tahun, Pak, ya. Terus siapa yang nulis? Apakah Nabi Musa? Musa hidupnya abad 14, abad 13 sebelum Masehi. Berarti hampir 1000 tahun setelah Nabi Musa baru ada kitab ini yang disebut dengan Tanakh. Nah, ini kitabnya. Ini kitabnya orang Yahudi nih, sebutnya Tanakh. Tanakh ini disusun dalam bahasa Ibrani oleh orang yang namanya Ezra. Kalau kita mungkin mengenal dengan Nabi Uzair alaihissalam, ya. Ini ternyata juga setelah disusun diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani di abad ketiga, ya. Jadinya apa? Jadinya ini. Setelah jadi ini namanya kitab Septuaginta. Nah, Septuaginta ini disusun kira-kira abad ketiga sampai abad kedua sebelum Masehi. Berarti Yesus belum lahir pun sudah ada ini gitu. Dan ini beredar beratus-ratus tahun. Ketika di abad kedua, ketiga, ini terjemahannya diresensi atau dirubah-rubah gitu ya oleh bapak-bapak gereja, sehingga seolah-olah kitab ini membicarakan akan kedatangan Yesus di kitabnya orang Kristen. Itu tujuannya orang-orang gereja merubah terjemahannya. Jadi ketika orang Yahudi ditanya di dalam kitab ini, ada nggak bicara tentang Yesus di Perjanjian Baru? Orang Yahudi akan bilang nol, nggak ada. Ketika baca ini jadi seolah-olah ada. Karena apa? Karena terjemahannya sudah dirubah-rubah gitu. Nah, ini di abad keempat dijadikan satu dengan kitabnya orang Kristen. Yang ini Perjanjian Baru aja. Ini dijadikan satu, baru inilah menjadi kitabnya orang Kristen. Jadi kalau dikatakan Kristen ciptaan orang Yahudi atau bukan? Ya betul, ciptaan orang Yahudi. Tapi orang-orang Yahudi yang sudah terpapar Helenisme Yunani, ya, yang sudah percaya Yesus itu adalah penjelmaan dari Tuhan, yang percaya Tuhan ada yang maha tinggi, punya anak dari manusia. Itu budaya-budaya Helenisme. Loh, Islam juga begitu. Islam juga percaya kan Nabi Isa alaihissalam putra Maryam tanpa bapak, betul. Tapi kita tidak menganggap Nabi Isa alaihissalam setengah manusia setengah Tuhan, atau Tuhan itu sendiri. Gitu. Bedanya di situ, ya. Di dalam Islam kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala berkuasa menciptakan Nabi Isa alaihissalam hanya dengan kun fayakun. Tapi bukan untuk disembah. Nah, ketika kitabnya orang Kristen yang ini sudah jadi, seolah-olah kelihatannya Kristen beragama monoteistik, seolah-olah, karena ada kitabnya orang Yahudi yang ini. Tapi kalau dipelajari konsep ketuhanannya, sebenarnya ini dan ini tuh berkontradiksi.
bertentangan, konsep ketuhanannya bertentangan, konsep keselamatannya bertentangan. Jadi kalau kita pelajari konsep ketuhanan yang di sini dengan di sini bertentangan. Konsep keselamatannya antara yang ini dengan perjanjian baru juga berbeda jauh. Konsep Mesiasnya antara ini dan ini juga berbeda jauh. Nah, apa saja perbedaannya kita bahas secara cepat aja ya. Kalau di kitabnya orang Yahudi di sini mereka mengakui atau mengimani bahwa Tuhan yang Maha Esa itu tidak ada yang mirip dengan makhluk sesuatu apapun di seluruh bumi. Sama nggak dengan walam yakullahu kufuwan ahad? Sama ya. Kitabnya orang Yahudi tadi mengatakan bahwa tidak ada sesuatu apapun di seluruh bumi yang sama seperti aku. Keluaran 33 ayat 20. Nanti ada lagi Keluaran 9 ayat 14. Keluaran 9:14 yang mengatakan tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Keluaran 33:20 mengatakan engkau tidak dapat memandang wajahku. Tidak ada manusia bisa memandangku dan tetap hidup. Berarti nggak ada manusia yang bisa melihat Tuhan. Nanti ada lagi disebutkan Tuhan itu bukan manusia. Tuhan itu bukan anak manusia. Bilangan 23 ayat 19. Dikatakan lagi Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi kalau kita baca Quran surat Al-Ikhlas banyak yang mirip. Qul huwallahu ahad sama dengan Ulangan 6 ayat 4. Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Lam yalid walam yulad sama dengan Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Walam yakullahu kufuwan ahad sama dengan tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan aku di bumi. Nah, jadi sebenarnya konsep ketuhanannya ini sama dengan konsep ketuhanan dalam Islam gitu. Ya, tetapi ketika kita lihat di dalam Kristen yang dikatakan di sini Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan manusia, Tuhan tidak berubah. Tiba-tiba di sini Tuhan itu bisa jadi Yesus. Tiba-tiba bisa jadi manusia. Tiba-tiba manusia itu bisa disalib sampai bangkit terus kemudian diangkat. Itu yang bertentangan dengan konsep ketuhanan di sini. Ya. Jadi ketika di sini dikatakan lagi di Maliaki 3 ayat 6 Tuhan itu tidak akan berubah. Tiba-tiba bisa berubah jadi Yesus gitu di sini. Konsep keselamatannya gimana? Konsep keselamatan di dalam kitabnya Yahudi itu jelas, tidak ada orang yang bisa menebus dosa orang lain. Karena ada ayat yang mengatakan bahwa seorang anak tidak dapat menanggung kesalahan ayahnya, seorang ayah tidak dapat menanggung kesalahan anaknya. Yang berdosa itu yang mati. Ulangan 24 ayat 16, Yeskiel 18 ayat 20. Kemudian ada ayat yang mengatakan begini, Yesaya 1 ayat 16 sampai 18. Basuhlah, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku, mata Tuhan maksudnya. Belajarlah berbuat baik, kendalikan orang-orang kejam, belalah keadilan, usahakan keadilan. Mirip enggak dengan amar ma'ruf nahi mungkar? Mirip ya. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Baiklah, mari kita berperkara firman Tuhan terusannya. Jikalau dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Apakah kalau ada ayat seperti itu masih perlu ada orang yang harus mati di atas kayu salib buat nebus dosa orang lain? Gitu ya. Tidak perlu gitu. Banyak cerita di dalam kitabnya orang Yahudi ini ya, walaupun terlepas dari banyak kontradiksi atau tidak, tetapi banyak cerita di dalam kitab ini yang menggambarkan dan mengajarkan tidak ada yang namanya orang menebus dosa orang lain gitu. Ya, sama dengan di dalam Islam. Di dalam Islam kita berdosa, kita bertobat, kita menyesali perbuatan dosa kita tidak mengulangi perbuatan tersebut, dan kita memperbanyak amal soleh, insya Allah dosa kita diampuni ya. Tetapi ketika masuk ke dalam agama Kristen ini terbagi dua. Terbagi duanya bagaimana? Ada yang disebut dengan 4 gospel ya.
Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Oleh orang Kristen disebut Injil. Kita sebagai umat Islam, saya menghimbau jangan sebut ini Injil. Karena apa? Karena Injil di dalam Quran itu adalah wahyu yang diterima Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu, dan hanya satu Injil, tidak lebih dari satu gitu. Dan yang disebut dengan kitab Injil itu bukan berarti harus berbentuk buku. Kata kitab di dalam konteks Quran itu artinya bisa berupa wahyu yang dibukukan, bisa berupa hukum, ketetapan, perintah atau aturan dari Allah SWT kepada Bani Israel. Itu bisa arti Alkitab atau kitab gitu ya. Jadi kalau ada kata Injil di dalam Quran itu udah jelas diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam dan disampaikan kepada Bani Israel. Tapi kalau kata Injil yang di sini, yang menulis siapa nggak jelas, namanya siapa nggak tahu, kapan ditulis kira-kira, sumbernya dari mana nggak jelas. Yang menulis ada nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu nama-nama hanya diatributkan oleh Bapak Gereja di abad kedua. Bapak Gereja yang pertama namanya Santo Papias tahun 130 Masehi. Bapak Gereja kedua memberi nama keempat gospel itu Santo Irenaeus tahun 180 Masehi. Jadi nama-nama itu hanya nama-nama yang diatributkan, bukan nama penulis asli gitu ya. Penulisnya sendiri tidak pernah mengaku saya bernama Matius, Markus, Lukas atau Yohanes menulis untuk siapa gitu, nggak ada. Ditulis juga kira-kira 30 sampai 35 tahun setelah Yesus tidak ada gitu ya. Setelah Yesus diangkat. Kalau Quran kita ditulis menjadi mushaf berapa tahun setelah Nabi wafat, Pak? Ada yang tahu? Berapa tahun? Lama amat, Pak? Hah? Di era siapa? Hah? Pada zaman Khalifah Utsman. Pada zaman Khalifah Abu Bakar? Belum. Oh. Yang meresmikan siapa, Pak? Oh, di dalam catatan Khalifah Utsman. Terus yang dipakai oleh Khalifah Utsman untuk menjadi master yang disimpan oleh anaknya Umar bin Khattab yang bernama Hafsah itu mushaf yang disusun zaman siapa, Pak? Oh. Terus yang disimpan oleh anaknya Umar Hafsah itu yang mana, Pak? Bukan. Nah, yang disusun atau yang dipakai oleh Khalifah Utsman yang disimpan oleh anaknya sahabat Umar bin Khattab itu adalah hasil kodifikasi pertama tidak sampai 2 tahun setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Timnya sama, tim kodifikasinya sama. Pada zaman Abu Bakar dan pada zaman Khalifah Utsman itu timnya sama, diketuai oleh Zaid bin Sabit. Jadi alhamdulillah Quran tidak sampai 2 tahun sudah jadi mushaf gitu ya. Dan dikodifikasi bukan berdasarkan teks tapi berdasarkan hafalan. Kalau hafalannya betul, teksnya betul baru diterima. Kalau hafalannya betul, tulisannya tidak betul ditolak. Atau kalau tulisannya betul tapi bacanya tidak betul juga ditolak. Itu yang namanya kodifikasi. Beda dengan Bible. Kalau Bible dikanonisasi, artinya dari puluhan kitab yang ada di sini dipilih berdasarkan kitab-kitab yang sudah ada pada zaman itu, dipilih oleh pemimpin-pemimpin gereja, yang ini masuk, ini enggak, ini masuk gitu. Jadi seperti orang Padang gitu, Pak. Dipilih gitu. Ya. Sampai akhirnya menjadi ini. Dan ini baru final, baru selesai dikanonisasi punya Kristen ini hampir 360 tahun setelah Yesus tidak ada. Jadi bisa dibayangkan berapa lama proses itu ya, yang dimulainya baru pada Konsili Nisea tahun 325 Masehi sampai selesainya di tahun 397 Masehi di kota Kartago, Afrika Utara. Ya, baru jadi kitabnya orang Kristen.
Memang kitab-kitabnya Kristen ditulisnya mungkin yang paling dekat surat-surat Paulus itu tahun 48 sampai 65 Masehi. Tapi yang namanya Markus, Matius, Lukas, Yohanes baru ditulis kira-kira tahun 65 sampai 70 Masehi. Selesai di surat Yohanes kira-kira tahun 95 Masehi. Dan yang ditulis itu gospelnya ternyata bukan cuma 4, ada banyak. Kenapa bisa banyak nggak masuk? Karena ceritanya beda-beda. Yang 4 itu yang ceritanya sama. Ada kitab-kitab mereka Kristen yang tidak mempercayai Yesus yang disalib. Dari kelompok Kristen Basilidean, mereka menganggap bahwa penyaliban Yesus itu hanya ilusi. Yang disalib bukan Yesus tapi Simon orang Kirene. Ya. Ditulis di dalam gospel mereka bahwa Yesus melihat penyaliban tersebut dari jauh sambil tertawa gitu. Ya. Nanti ada lagi gospel lain yang menceritakan bahwa Yesus mencintai Maria Magdalena melebihi dari murid-murid yang lain. Yesus sering mencium Maria Magdalena di bibirnya. Orang Yahudi berani cium bibir bukan mahram dirajam gitu ya. Jadi itu ada indikasi bahwa Yesus itu sebenarnya sudah menikah dengan Maria Magdalena. Bahkan di dalam kitab yang masuk kanon diceritakan Yesus diurapi dengan minyak, ada yang bilang kepalanya, ada yang bilang kakinya, dan dibasuh dengan rambut wanita. Tradisi Yahudi kalau begitu dirajam, nggak boleh bersentuhan. Bahkan mereka kalau berkongregasi aja dipisah laki perempuan gitu. Lebih ketat malah daripada Islam. Nah, tapi artinya orang-orang Kristen di sini konsep keselamatannya berbeda dengan kitabnya orang Yahudi. Orang Kristen percaya bahwa mereka harus mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa mereka. Itu yang berbeda dengan kitabnya orang Yahudi. Orang Yahudi bilang tidak ada yang bisa menanggung dosa orang lain. Tiba-tiba Kristen percaya bahwa ada Tuhan yang turun jadi manusia, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Ternyata itu ajaran Yesus atau bukan di dalam kitabnya Kristen sendiri? Ternyata bukan. Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa orang lain. Ada satu ayat di dalam Markus 10 ayat 45 yang mengatakan bahwa anak manusia menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa banyak orang. Banyak orang loh ya, bukan semua orang loh. Tapi ternyata ayat itu menurut kalangan orang Kristen sendiri, ayat itu adalah ciptaan penulis Markus. Ada ditulis di buku The Five Gospel. Nah, ya. Jadi banyak tulisan-tulisan di dalam 4 gospel itu yang sebenarnya bukan perkataan Yesus, tapi oleh penulis gospelnya dimasukkan ke dalam mulut Yesus. Jadi artinya dianggap itu Yesus yang ngomong gitu. Kalau dibaca yang lain, Yesus juga malah berkata kepada orang Israel, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan selamat. Tapi di ayat yang lain Paulus mengatakan dosa yang diperbuat oleh Adam dan Hawa itu sudah menjalar kepada setiap keturunan Adam dan Hawa. Jadi karena manusia sudah berdosa, tidak bisa bersatu kembali dengan Tuhan atau Bapa, maka Tuhan harus menjadi manusia menebus dosa manusia. Ada beda ternyata ajaran Yesus dengan Paulus di kitab ini. Nah, maka itu kalau kita pelajari, Yesus sebenarnya sedang meneruskan ajaran Musa di sini. Karena Yesus mengatakan di Matius 5:17 apa? Jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Lebih mudah langit dan bumi hancur dibandingkan satu iota. Satu iota itu huruf yang paling kecil dalam bahasa Ibrani. Dihilangkan ya. Jadi lebih mudah langit dan bumi hancur dibandingkan satu iota dihilangkan. Jadi artinya Yesus tidak menghilangkan hukum Taurat. Tapi tiba-tiba oleh orang yang bernama Paulus dikatakan apa? Bahwa Yesus yang mati di atas kayu salib itu sudah membatalkan hukum Taurat. Efesus 2 ayat 15. Itu kan bertentangan gitu ya. Nanti orang Kristen akan bilang, "Oh, kan nggak perlu harus
Yesus yang ngomong. Paulus juga boleh ngomong karena Paulus sudah mendapatkan wahyu dari Yesus gitu. Dari mana ceritanya? Paulus nggak pernah ketemu Yesus. Pernah waktu jalan ke Damsyik, cuma ngeliat cahaya, dengar suara. Itu pun kontroversi, kontradiksi antara Kisah Para Rasul 9 dengan Kisah Para Rasul 22. Banyak yang kontradiksi. Nah, bukannya kita tidak mau menghargai keyakinan orang lain, tetapi ketika di dalam sebuah kitab ada sebuah kontradiksi, ya kan itu beban mereka untuk menjelaskan gitu. Ketika tidak ada penjelasan, ya kalau kita jelaskan berdasarkan apa yang kita baca di sini, nah terus salahnya di mana? Ya, berdasarkan penjelasan saya, alhamdulillah banyak yang mengecek sendiri, termasuk tadi ada seorang pemuda namanya Ivan. Dia mulai melihat video saya ketika mulai setahun 2 tahun ini. Kemudian dia sudah lama tidak ke gereja. Kemudian dia bilang ke orang tuanya kalau dia mau masuk Islam, dan diizinkan sama orang tuanya. Kemarin pagi pada kajian subuh di Masjid Al-Hikmah Surabaya dekat sini, beliau minta masuk Islam. Langsung kita sadatkan kemarin di sana, dihadiri oleh Pak Najib sekalian kemarin. Alhamdulillah ya. Dia memandang bahwa apa yang saya sampaikan memang tidak bisa direkonsiliasi antara pengajaran Yesus dan pengajaran Paulus di dalam kitab mereka sendiri. Dan ayat-ayatnya semuanya ada. Kalaupun ada kayak semacam tambahan ini itu mengambil rupa yang lebih rendah dan sebagainya, itu semuanya perkataan di luar daripada 4 gospel. Gitu ya. Nah, jadi itu konsep ketuhanannya beda antara ini dan ini. Konsep keselamatannya juga beda antara ini dan ini. Konsep Mesiasnya bagaimana? Orang Yahudi memiliki konsep ada yang namanya Mesias. Mesias itu Al-Masih, ya. Isa Al-Masih sama dengan Jesus Christ atau Yesus Kristus, sama. Ya, cuman mungkin konsepnya berbeda. Kalau di dalam orang Yahudi mereka mengatakan bahwa ada Mesias yang mau datang tapi belum datang. Yesus bukan. Yesus kali bukan. Mereka akan mati-matian bilang bukan Yesus yang jadi Mesias. Karena apa? Karena buat mereka orang Mesias yang akan datang itu benar-benar manusia, bukan Tuhan yang jadi manusia. Mesias yang akan datang itu harus keturunan Daud melalui anaknya Salomo. Kita mengenal Nabi Daud alaihissalam melalui anaknya Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan Mesias itu nanti yang akan datang, itu datang setelah di seluruh dunia ini sudah tidak ada orang mengangkat senjata, artinya sudah tidak ada perang. Dan Mesias yang akan datang itu akan datang ketika seluruh manusia sudah mengenal Tuhan. Dan Mesias yang akan datang itu datangnya bukan datang menyelesaikan misi, pergi, datang lagi gitu, bukan begitu, tapi datang cuma sekali gitu. Sedangkan orang Kristen mengakui bahwa Yesus itulah Mesias yang dijanjikan di sini, walaupun mereka mencoba menghubungkan antara Yesus dengan Daud. Tetapi kalau kita baca, Yesus lahir karena Roh Kudus, bukan anak kandung daripada Yusuf, gitu ya. Jadi kalau anak adopsi buat orang Yahudi tidak diterima sebagai kesukuan. Pada zaman Yesus lahir pun masih ada orang perang, sampai sekarang juga masih ada perang. Yesus datang pun pada zaman itu belum semua orang tahu atau mengenal tentang Tuhan. Sampai sekarang pun masih ada orang-orang di daerah terpencil yang belum mengenal Tuhan. Orang Kristen menulis di sini bahwa Yesus datang, sudah disalib, sudah bangkit dari ketiga, sudah diangkat, nanti akan datang lagi. Jadi semuanya tidak cocok dengan konsep Mesiasnya Yahudi gitu. Bagaimana dengan konsep Al-Masih di dalam Islam? Nabi Isa sebagai yang disebut dengan Al-Masih itu konsepnya hanya diberikan mukjizat yang bisa menyembuhkan orang sakit, ya, membangkitkan orang mati dengan cara mengusap gitu. Dan kita juga percaya sebagian besar, saya mungkin tidak semua ya, bahwa Nabi Isa alaihissalam itu nanti akan datang lagi untuk membunuh Dajjal, mematahkan salib dan membunuh babi. Mungkin yang pertama artinya literal, yang kedua dan ketiga mungkin artinya majasi atau kiasan yang ada hubungannya dengan kekristenan gitu ya. Ya, itu adalah memang ranah perdebatan. Tetapi
Yang ingin saya soroti dari Yahudi dan Kristen ini memang sudah terjadi perbedaan yang sangat tajam gitu ya. Makanya Yahudi yang sampai menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat oleh kaum Yahudi sudah tidak diakui sebagai Yahudi. Orang Yahudi yang pergi ke suatu tempat tidak menemukan sinagog untuk beribadah, mereka diperbolehkan masuk ke masjid untuk sholat, tetapi mereka dilarang masuk gereja untuk sholat. Kenapa? Karena masjid dianggap oleh mereka sebagai tempat untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tetapi dilarang masuk ke dalam gereja karena gereja dianggap sebagai tempat untuk menyembah berhala. Ini kata pemuka agamanya Yahudi sendiri gitu. Siapa berhalanya? Ya Yesus itu gitu. Ya. Jadi buat orang Yahudi memang sangat strict. Mereka murni monoteis dan mereka menganggap Islam itu sebagai keturunan Ismail yang diutus Nabi Muhammad SAW. Mereka mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi, tapi nabi untuk bangsa lain, bukan untuk bangsa Yahudi. Gitu aja. Mereka bilang Nabi Muhammad adalah seorang nabi, tapi bukan untuk kami gitu. Untuk orang lain. Jadi mereka mengakui bahwa orang-orang keturunan Ismail alaihissalam adalah orang-orang yang di dalam hatinya tidak ada penyembahan berhala. Orang-orang Ismailite gitu ya, keturunan Ismail adalah orang-orang yang benar-benar murni monoteis, menyembah hanya Tuhan yang Esa. Ya, berbeda dengan pandangan mereka terhadap Kristen. Nah, kita di Islam memandang Islam sebagai syirik dan musyrik, kita memandang Yahudi sebagai orang yang sombong, gitu ya, tidak mau menerima risalah daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi mudah-mudahan itu saja yang bisa saya sampaikan. Bapak-bapak ngantuk, saya juga ngantuk. Kopinya belum habis, asbaknya nggak ada, jadi sama-sama ngantuk. Itu yang di belakang aja tuh kayaknya tuh yang nyalain rokok tuh. Baik, nanti kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya. Mungkin bisa lebih berkembang, biar lebih seger gitu ya. Saya serahkan kepada host. Mudah-mudahan nanti kita bisa kembangkan lagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan juga kita semuanya dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala dari upaya-upaya pemurtadan. Silakan. Untuk sesi tanya jawab pada siang hari ini, untuk yang offline di sini ada kami berikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu 3 penanya, dan juga nanti mungkin dari online 1 sampai 2 saja mungkin yang dari online. Nanti yang bertanya di kolom chat nanti kita bacakan siapa yang bertanya kepada koordinator ataupun Pak Edi Prayitno. Baik, dari peserta monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Toto, saya dari Masjid Nurul Huda Jagir. Yang saya utamakan kepada Kododi adalah orang yang mempercayai Injil. Mereka berpendapat bahwa 3 adalah 1, 1 adalah 3. Ya, itu kan disebutkan kalau nggak salah di kitabnya yang karangan Yohanes atau Paulus ya, Paulus atau ya Yohanes ya. Nah, terus apakah dari mereka itu kan keturunan dari Yahudi, orang pintar-pintar? Apakah mereka itu tidak ingin mencari kebenaran dari itu? Karena mereka ini manusia kok, diciptakan oleh manusia kan begitu. Dan untuk apakah mereka itu nurut sama Yohanes? Apakah Yohanes itu seorang penguasa pada zaman itu? Saya rasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak, yang tadi Bapak sebutkan Bapak, Firman dan Roh Kudus dan ketiganya satu, itu adanya di surat 1 Yohanes 5 ayat 7 Pak. 1 Yohanes, bukan Yohanes Pak ya. Nama Yohanes yang dipakai dalam kitab mereka itu adalah dianggap sebagai nama Yohanes anaknya Zebedeus, di mana Yohanes ini dianggap muridnya Yesus. Itu Pak. Tetapi di dalam kitab mereka sendiri ditulis Petrus dan Yohanes itu bukan orang yang terpelajar gitu. Petrus dan Yohanes itu hanyalah seorang nelayan. Ahli-ahli perjanjian baru juga semuanya sudah sepakat Pak. Yang disebut dengan 4 gospel Matius, Markus, Lukas, Yohanes bukan ditulis oleh murid Yesus.
bukan ditulis oleh saksi mata langsung, bukan ditulis oleh yang mengenal saksi mata langsung. Begitu juga dengan surat-surat yang disebut dengan rasul. Rasul di dalam kitab ini beda pengertiannya dengan rasul di dalam Islam, Pak, ya. Kalau rasul di dalam kitab ini artinya hanya pengikut atau pemberita tentang Yesus. Kalau rasul di dalam Islam artinya nabi yang menerima risalah. Nah, yang disebut dengan 1 Yohanes 5 ayat 7 itu mengatakan bahwa ada 3 kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya satu. Nah, saya ingin mengundang Bapak ke depan sini, Pak. Saya tunjukkan ayatnya. Silakan, Pak. Biar yang nonton yang lain juga paham. Oke, nggak usah pakai bismillah, Pak, ya, bacanya. Ini kitab apa, Pak? Tulisannya? Kitab suci Katolik. Katolik. Ini apa, Pak? Dikasih mic? Tidak untuk diperdagangkan. Tidak untuk diperdagangkan, dengan pengantar dan catatan lengkap, ya, Pak. 2009 dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Departemen Agama. Resmi nggak, Pak, kira-kira? Resmi dong, ya. Percetakan Arnoldus ND. Yang disebut dengan ayat yang mengajarkan Trinitas di dalam Bible itu memang cuma ayat itu, Pak. Cuma ayat itu. Ada yang di sini. Bapak bisa baca nih. 1 Yohanes 5 ayat 7. Tolong dibaca, Pak. 7. Nah. 1 Yohanes 4 5. 1 Yohanes 5 ayat 7. Ayat 7, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Terus? Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Nah, udah cukup, Pak, yang garis bawah ini, ya. Ayat ini ada catatan kakinya, Pak. Ya, ayat 7 sampai 8, kalimat di dalam surga sampai di bumi, ada keterangannya apa nih? Bagian ayat ini, terus? Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak ada naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin, dan akhirnya bahkan disisipkan dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian itu pasti tidak asli. Boleh diulang, Pak? Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Pasti tidak asli. Nah, tidak asli apa, Pak, kata lainnya? Ya salah. Palsu. Oh, palsu. Ya, silakan, Pak. Mohon. Silakan. Jadi kalau yang ayat Bapak tanyakan itu dianggap sebagai bukti bahwa di dalam kitabnya orang Kristen ada ajaran Trinitas, ternyata ayat itu menurut mereka sendiri, menurut Bible mereka sendiri, ternyata apa? Pasti tidak asli. Ya udah, kan kita tinggal serahkan aja yang mengetahui ini gitu. Memang kitab ini bukan untuk jemaat, Pak. Yang untuk jemaat yang ini. Ini kalau jemaat bawa ke gereja begini bawanya, Pak. Kalau yang ini nggak bisa tebel gitu kan. Karena ini buat calon pastor. Ya, ini buat calon pastor, ini buat jemaat. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan, Pak, ya. Ya. Gini, ini catatan dari kalangan mereka sendiri yang berasal dari kejadian ketika seorang penyusun Bible yang bernama Erastus itu menyusun Bible dalam bahasa Yunani. Nama Bible-nya Textus Receptus, diterbitkan 3 kali dalam abad ke-16. Awal-awal abad 16. Tahun 15 sekian diterbitkan pertama, belum ada ayat itu, Pak. Diterbitkan kedua juga belum ada ayat itu. Terbit ketiga baru muncul ayat itu. Kenapa? Karena ada tekanan dari pihak gereja untuk memunculkan ayat itu. Yang menyusun Bible, dia punya salinan-salinan dalam bahasa Yunani, tidak ada ayat itu, Pak. Akhirnya ayat itu baru disisipkan di abad ke-16, baru masuk. Saya punya Bible. Ini namanya Bible New International Version, Pak, ya. Kalau kita buka di 1 John 5:7, 1 Yohanes 5:7 ayat yang sama, ketika kita lihat di sini ada keterangannya begini, Pak. Kalimat ketiganya adalah satu, tidak terdapat di dalam seluruh manuskrip Yunani sebelum abad ke-16. Tulisannya begitu, Pak. Berarti ayat ini di naskah-naskah Yunani sebelum abad 16 tidak ada ayatnya. Jadi ini adalah ayat-ayat tambahan.
Tadi Bapak tadi bertanya, mereka kan orang Yahudi, mereka kan orang pinter. Ini yang nambahin bukan orang Yahudi, Pak. Orang-orang Yahudi yang menciptakan Kristen itu hanya baru di abad-abad awal aja. Ya. Ada nanti yang disebut dengan kelompok Ebionites. Itu juga orang-orang Yahudi, tapi mereka nggak makan babi, menganggap Yesus hanya pemimpin rohani. Nanti ada lagi orang-orang Yahudi yang disebut dengan Nazarin, orang-orang Yahudi yang mengikuti Yesus dari tempat Yesus lahir, yaitu kota Nazaret. Mereka juga tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan, tetapi sebagian dari mereka yang Nazarin ini itu yang menyembah Yesus atau menyebut Yesus sebagai anak Allah, seperti yang di Quran surat At-Taubah ayat ke-30, Pak. Ya, jadi Yahudi yang terlibat dalam penciptaan Kristen itu paling baru di abad-abad awal aja, Pak. Ketika sudah masuk abad kedua, ketiga itu Yahudinya sudah berkurang. Begitu abad keempat, orang-orang Kristen awal yang sudah punya koneksi dengan kekaisaran Romawi itu yang menjadi Kristen penguasa pada saat itu. Kristen-Kristen yang tidak menyembah Yesus dipersekusi, dibunuh, dipenjara, dibuang dan sebagainya. Termasuk kelompok Kristen Arianisme, Pak. Cek. Kebetulan di kakak kelas kuliah saya dulu itu ada aktivis gereja yang istilahnya kalau kita itu ya kayak takmir lah, ketua takmir lah ya gitu ya. Dia mengatakan bahwa kamu jangan mempercayai mana Muhammad, namanya gak ada. Kalau saya kan sudah ada tuh Yesus yang kita sembah, kamu mana? Nah, nggak, saya abaikan aja, soalnya percuma. Lakum dinukum waliyatin. Baik, gitu. Baik, Pak. Ya. Saya akan menjawab ini. Ini sebuah pertanyaan yang saya suka jawabnya. Karena gini, tadi kan saya bertanya kepada bapak-bapak di sini, apakah Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud dalam Quran itu Bible-nya orang Yahudi dan Bible-nya orang Kristen? Kan itu pertanyaan saya. Tadi kan bapak-bapak sendiri bilang bukan, ya kan? Bahkan kalau kita baca di Quran surat Al-A'raf, Pak, ayat 157. Mereka beriman kepada nabi yang ummi, yang namanya tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil. Nah, sekarang di sini dan di sini kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen, ada nggak tertulis nama Nabi Muhammad atau Muhammad gitu? Kan tidak ada, Pak. Ya, secara eksplisit, Pak ya. Entah itu sudah disamarkan, entah itu sudah dibuang, entah itu sudah dihapus, kita tidak pernah tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mengetahui orang-orang yang merubah-rubah ini. Makanya di Quran surat Al-Baqarah 79 kan juga sudah disebutkan, Pak. Pertanyaan saya kan begini, apakah Taurat Injil yang dimaksud Quran surat Al-A'raf itu yang ini dan ini? Kalau di dalam kedua kitab ini tidak ada nama Nabi Muhammad SAW, berarti kan ini bukan Taurat Injil yang dimaksud Quran surat Al-A'raf 157 itu, Pak. Gitu maksud saya. Tapi kalau mau bicara indikasi, Pak, ya, indikasi. Karena sudah disamarkan, dibuang dan sebagainya, kita masih bisa berbicara indikasi, ciri-ciri yang mungkin mirip dengan ciri-ciri Nabi Muhammad SAW. Tetapi kita tidak boleh klaim, Pak, kepada orang Yahudi dan kepada orang Kristen. Saya bilang Yesaya 29:12 itu pasti buat Nabi Muhammad SAW. Nanti dulu. Kenapa? Karena kalau kita klaim Yesaya, sedangkan Yesaya itu punya orang Yahudi, terus apa bedanya kita sama Kristen gitu loh, Pak? Kristen menafsirkan kitabnya orang Yahudi dengan kacamata mereka. Dikatakan bahwa Yesus sudah dinubuatkan di sini gitu. Kalau kita mengklaim bahwa di kitabnya orang Yahudi ada nubuat untuk Nabi Muhammad SAW, bedanya kita sama Kristen apa gitu, Pak? Nah, pertanyaan saya lagi, apakah kalau di dalam kedua kitab ini tidak ada nama Nabi Muhammad SAW, terus Quran salah? Kan enggak juga, Pak. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa yang namanya kitab itu artinya bisa hukum, ketetapan, perintah, aturan. Nah, saya ulangin sekali lagi nih, Pak. Taurat, Zabur, Injil itu adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju nggak, Pak? Setuju? Kalau wahyu bentuknya seperti apa, Pak? Wahyu. Kalau kita ngopi dapat ilham gitu lah ya. Kalau wahyu kan pengetahuan yang didapat oleh nabi.
Ya, Nabi dapat wahyu artinya dia tiba-tiba memperoleh pesan dan pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan atau mungkin untuk dijadikan risalah gitu untuk baninya atau kaumnya. Ketika nabinya sudah meninggal, wahyunya kemana, Pak? Ya bersama dengan nabinya kan? Gitu. Bersama dengan nabinya kembali ke rahmatullah. Sedangkan yang ditinggal kepada kaumnya itu yang mungkin sudah ditulis ratusan bahkan ribuan tahun setelah nabinya wafat. Pengikut-pengikutnya yang dengan pemikiran agama mereka sendiri bisa mengubah-ubah apa yang dimaksud dengan wahyu tersebut. Itu yang terjadi, Pak. Tadi saya bilang yang kitabnya orang Yahudi aja jaraknya sama Nabi Musa alaihissalam 1000 tahun. Jaraknya sama Nabi Daud alaihissalam 500 tahun. Yang kitabnya orang Kristen yang Perjanjian Baru jarak terdekat 35 tahun. Itu baru ditulis tuh, Pak, belum jadi Bible-nya. Jadi Bible-nya jaraknya hampir 360 tahun gitu. Jadi kalau begitu kita umat Islam tidak boleh menganggap bahwa kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen itu adalah Taurat dan Zabur dan Injil yang disebut dalam Quran. Itu jawaban saya, Pak, ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahid Arifin dari Masjid Baitur Rahim, Gubeng Kertajaya, Surabaya. Ya, sekitar 1 bulan yang lalu saya didatangi oleh 2 orang Kristen ke rumah. Mereka setelah saya tanya dari saksi Yehova katanya. Terus saya terjadi dialog, bahkan mendekati debat karena saling bantai. Ya. Itu ternyata saya dapati bahwa mereka itu menolak Yesus sebagai Tuhan. Ya, itu saya sendiri agak kaget gitu. Saya kira orang Kristen sama, ternyata beda. Kemudian setelah saya tunjukkan ayat-ayat Bible yang bertentangan, mereka juga kaget. Padahal sebelumnya mereka mengaku saya ini khatam 8 kali kitab Injil. Ketika saya tunjukkan kaget, langsung saya banteng, ngono jarine khatam, gak ero gitu ya. Nah, dalam dialog itu ada 2 yang akhirnya saya dapat semacam harus menjawab, tapi sampai sekarang belum saya jawab. Ketika saya tunjukkan bahwa Nabi Lut itu pernah berzina dengan anaknya, kemudian Nabi Daud pun juga pernah berzina dengan anaknya di kitab Bible itu, termasuk Nabi Yakub pernah bergelut dengan Tuhan dan Nabi Yakub kalah. Itu yang Nabi Yakub mereka tidak bisa menjawab. Tapi ketika Nabi Lut itu mereka mengatakan Lut itu bukan nabi. Terus saya tanya, lah siapa? Ya tidak tahu, pokoknya dia bukan nabi. Dia tidak mempercayai. Kemudian ketika saya tunjukkan bahwa Nabi Daud itu juga berzina, dia mengatakan Nabi Daud itu juga bukan nabi. Dia hanya seorang raja. Nah, terus dia akhirnya coba Pak Wahid tolong tunjukkan di kitab Bible mana, ayat berapa, surat apa yang menyatakan bahwa Lut itu nabi dan Daud itu nabi. Nah, sampai sekarang saya belum bisa menemukan ayatnya. Terima kasih, itu saja. Baik, bismillah. Bapak tolong catat, Pak. Bapak tolong catat ya. Kisah Para Rasul. Sudah. Kisah Para Rasul pasal 2. Ya, tolong bacain, Pak. Loh, saya enggak bawa Injil. Hah? Oh, enggak bawa Injil. Oh, Bapak. Oke, saya yang bacain, Pak ya. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi. Ya, ada tulisannya, Daud seorang nabi. Dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Bukti ya, Pak ya? Ini Bible versi TB, terjemahan baru. Bapak tulis tuh TB gitu, Pak. LAITB, terbitan 1974. Ya, terbitan 1974. Ya, sebentar, saya cek dulu yang TB2, Pak. TB2 pasal Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 29-30.
Sama Pak, ini ada TB1, yang tadi Bapak catat itu TB1, ini ada TB2 nih Pak. TB2 ini terbitan tahun 2023. Ya, ayat yang sama, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 29 sampai 30. Ayat 30-nya dikatakan, namun ia adalah seorang nabi. Ya, jadi TB1 dan TB2 mengatakan bahwa Daud adalah seorang nabi. Sudah Pak? Nah, sekarang yang Nabi Lut. Kalau yang di TB1 dan TB2, Lut tidak disebut sebagai nabi, Pak. Ya. Tetapi Bapak catat, ada kitab orang Kristen namanya Kitab Taurat, Zabur, Injil. Yang menerbitkan juga orang Kristen, tapi yang menerbitkan bukan LAI. Oke. Kitab Taurat, Zabur, Injil. Ya, itu terjemahan bahasa Indonesia tahun 1912, Pak. Oke. Dicatat ayatnya Pak ya. 2 Petrus pasal 2 ayat 7. Sudah? Pasal 2 ayat 7. Ya, disebutkan begini Pak. Namun ia melepaskan Nabi Lut. Nah, ada tulisannya Nabi Lut. Orang benar itu yang tersiksa oleh kelakuan orang-orang yang hidup dalam kecabulan karena tidak tunduk pada hukum-hukum Allah. Kalau kita bandingkan dengan yang TB, di TB tidak ada tulisan Nabi memang Pak. Tapi kalau yang kitab Taurat, Zabur, Injil menyebutkan Lut adalah seorang Nabi. Nah, kalau yang di TB tidak disebutkan Nabi Lot. Kalau yang di kitab Taurat, Zabur, Injil dituliskan Nabi Lut. Ya Pak ya, Bapak mau foto juga boleh Pak nih. Kalau mau foto pakai handphone. Silakan maju ke depan kalau mau Pak. Karena Bapak saya yakin Bapak nggak punya kitabnya. Jangan sebut Injil Pak, udah diajarin Pak. Nah, ini Pak, di foto ini Pak. Nah, tunjukin ke dia Pak ya. Waktu itu juga ada gini Pak, saya jelasin sedikit tentang saksi Yehova ya Pak ya. Secara institusi memang saksi Yehova tidak tersambung langsung dengan ajaran Kristen yang disebut dengan Arianisme Pak. Kristen Arianisme itu timbul kira-kira abad keempat, awal abad keempat ya. Pemimpinnya namanya Arius, ajarannya namanya Arianisme. Kelompok Arianisme inilah yang bertemu dengan uskup-uskup Kristen yang membawa Trinitarian atau Trinitas. Arius ini yang berdebat dengan uskup Athanasius dari Alexander Mesir. Bukan Athanasius, sorry, Alexander, uskup Alexander ya, dari Alexandria. Arius ini yang menyatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu adalah ciptaan. Dia pernah tidak ada. Itu pernyataan dia Pak yang paling terkenal ya. Yesus adalah seorang ciptaan, namun dia adalah seorang ciptaan yang paling mulia. Bahkan lebih mulia dari malaikat. Tetapi dia bukan Tuhan. Nah ya, aliran Arianisme ini sempat punah Pak. Tetapi di kira-kira abad ke-19 tahun 18 sekian timbullah sekte baru yang namanya Saksi Yehova. Saksi Yehova ini yang meneruskan ajaran Arianisme itu sampai sekarang. Orang-orang Saksi Yehova itu mereka tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Mereka hanya boleh hormat kepada Tuhan Sang Pencipta alam. Ya Pak ya. Jadi mereka untuk ikut upacara bendera negara Republik Indonesia pun nggak mau Pak. Untuk hormat bendera pun nggak mau. Itu sampai segitunya gitu ya. Dan mereka mengatakan bahwa surga neraka itu bukan di alam lain tapi di bumi. Itu ajaran mereka. Saya dulu pernah belajar 3 bulan Pak dengan Saksi Yehova. Ya. Pernah juga 2 orang Saksi Yehova mendatangi rumah Yai Rofi ya, Yai ya dulu ya. Sama seperti Bapak, ketika saya kasih ada ayat kontradiksi, mereka gelagapan Pak. Oh iya nanti saya cek dulu ya di rumah ya. Ya monggo saya tunggu sebenarnya. Satu hal Pak yang paling menonjol daripada Saksi Yehova itu adalah penggunaan kata Yahweh. Betul kan? Mereka sering menyebut Yahweh, Yehova, Yehuwa. Bapak harus bisa membuktikan kepada mereka bahwa kata Yahweh atau Yehova yang mereka pakai Pak, bahkan di dalam kitab suci mereka ya, terjemahan Dunia Baru, itu adalah ciptaan orang Kristen Pak. Ya, sebutan Yahweh itu. Orang Yahudi suruh nyebut Yahweh gitu, mau nggak Pak? Nggak mau. Mereka harus menyebut 3 Pak.
Jadi kata Yahweh itu berasal dari kata 4 huruf yang dianggap paling suci oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu mengenal Tuhan dengan sebutan 7 nama, Pak. Ya, El, Eloh, Eloah, Elohim, El Shaddai, Yod, He, Vav, He, 4 huruf. Dan yang terakhir Zevaot. Buat orang Yahudi yang paling suci itu nama yang 4 huruf tadi, Pak. 4 huruf itu disebut dengan tetragrammaton. Orang Yahudi kalau mau menyebutkan Yod, He, Vav, He itu huruf itu, mereka harus mengganti dengan sebutan Adonai atau Hashem. Adonai itu artinya Tuhan atau Rob. Hashem itu artinya ismu, nama itu gitu. Mereka nggak boleh sebutkan Yod, He, Vav, He itu nggak boleh. Yang boleh menyebutkan hanya seorang Kohen Gadol atau imam besar yang harus berasal dari keturunan Imam Harun. Hanya mereka yang boleh baca, dan bacanya di dalam kemah perjanjian yang sangat-sangat sakral. Sampai orang yang masuk ke dalam kemah itu harus diikat dengan tambang. Di luar ada yang megangin tambang itu gitu. Kalau tidak ada tanda-tanda kehidupan, ditarik itu tambang, imamnya sudah mati. Sampai begitu, Pak. Sebutan Yahweh itu adalah ciptaan orang Kristen yang menciptakan, namanya Jean Brardus, Pak. Diterbitkan di dalam bukunya dia, judulnya The Chronographia, diterbitkan di Perancis tahun 1567. Nah, itu ya. Ini informasi buat Bapak nih. Nanti kalau Bapak kurang jelas bisa nonton rekaman videonya. Kalau ketemu dengan saksi Yehova itu dia, Pak ya. Nah. Yang mengakui Yesus, waktu dia menyatakan bahwa juga tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, terus saya tanya, lah Tuhanmu sopo? Dia menjawab Yehova. Lah itu dia, Yehova atau Yahweh itu. Gitu. Ya. Oh ya sudah, makasih. Ya. Nah makanya tanya, nama Tuhanmu yang benar siapa gitu. Atau tanyakan ke dia lagi, kitabmu separohnya punya siapa? Kitabnya mereka kan udah punya orang Yahudi. Itu. Di orang Yahudi sendiri tidak ada kata-kata Yahweh, Pak. Orang Yahudi pun tidak mau menyebut Yahweh. Nah, kenapa kalian nyebut Yahweh? Berarti kalian sudah menyalahi tradisi orang Yahudi gitu. Itu, Pak, yang paling bisa jawab. Jadi, pertama Bapak harus bilang ke mereka bahwa separohnya kitab kalian itu kitab yang bukan punya orang saksi Yehova. Punya orang Yahudi. Yang berhak menafsirkan kitabnya Tanakh ya orang Yahudi gitu. Jangan menafsirkan dengan kacamata Kristen atau saksi Yehova. Itu nggak, Pak? Alhamdulillah. Silakan yang lain. Baik, monggo. Penyaliban percaya, tapi bukan sebagai Tuhan. Iya. Mereka hanya sebutnya sebagai anak Tuhan. Nah, makanya ada kelompok Kristen sama-sama membaca dari kitab yang sama, tapi ada yang menganggap anak Tuhan itu sama dengan Tuhan, ada yang menganggap anak Tuhan tidak sama dengan Tuhan, gitu, Pak. Orang Yahudi sendiri menganggap sebutan anak Allah atau anak Tuhan itu sebenarnya hanya untuk orang-orang yang soleh, Pak. Adam juga disebut anak Tuhan, anak Allah. Israel juga disebut anak Allah. Efraim malah disebut anak sulung, putra sulung malah. Tapi ketika di Kristen, Yesus disebut anak tunggal. Lah wong sebelumnya punya anak sulung, kok ini bisa punya anak tunggal, kan lucu gitu loh, Pak. Ya. Sorry kok, saya lanjut tadi yang percaya penyaliban Yehova juga percaya penyaliban itu menebus dosa juga. Iya, iya. Tapi bukan sebagai Tuhan. Ya, ada yang lain? Oke, saya lanjut pertanyaan saya ini kok. Ya. Terima kasih tadi udah dijelaskan yang 1 Yohanes itu ayat sisipan atau palsu ya. Terus saya pernah dengar juga dari Franz Donald atau apa itu bahwa yang amanat agung itu juga sisipan juga ya. Itu pertama. Terus yang kedua itu saya pernah lihat Bible Indonesia yang lama itu ada Injil karangan Matius, Injil karangan pakai kata karangan. Kalau yang di Inggris itu according to, tapi yang sekarang itu benar-benar langsung dihilangin. Jadi langsung Matius atau Matthew gitu kok. Itu alasannya kenapa? Terus ketiga yang ini kok surat-surat Paulus yang jumlahnya belasan itu, saya pernah baca kalau beberapa diantaranya itu bukan surat yang nulis Paulus sebenarnya, katanya gitu. Itu aja. Terima kasih. Baik, Pak. Ini Pak Edi nggak ditanya-tanya. Jangan gitu dong, Pak. Ini Pak Paulus, ya ini Paulus ini, Pak. Boleh tanya nih Pak Paulus nih. Benar nggak Pak Paulus yang menulis surat-suratnya? Ya, jadi kalau yang disebut dengan Injil karangan Matius atau Injil karangan Lukas itu tradisi pada abad-abad pertengahan, Pak. Kitab suci mereka
yang diterjemahkan oleh King James atau King James Version menulis surat-surat itu dengan sebutan Gospel according to Matthew, Gospel according to Mark, to Luke, to John gitu ya. Itu diikuti ketika Gospel-Gospel itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pada tahun-tahun awal penerjemahan. Ngikut tuh Injil, Matius, Markus, Lukas dan sebagainya. Kalau dibilang according to atau menurut, berarti kan kita bisa tanya tak, Pak? Berarti kan itu bukan according to Jesus, ya kan? Atau bukan menurut Yesus. Nah yang menurut Yesus mana gitu loh? Kan itu yang harus kita tanyakan. Ya. Terus kalau Bapak bilang tadi Matius 28:19 itu ayat sisipan, betul Pak. Itu adalah ayat sisipan dari gereja Romawi di abad kedua. Buktinya begitu banyak. Bahkan Britannica aja berani ngomong gitu, bahwa itu ayat-ayat sisipan. Bukti yang terlihat di dalam kitab mereka sendiri pun bisa dibuktikan Pak. Maksudnya gimana? Matius 28:19 itu kan dianggap perkataan Yesus sebelum Yesus diangkat. Yesusnya bilang, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tetapi di seluruh perjanjian baru setelah Yesus nggak ada, murid-murid Yesus tidak pernah membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Membaptisnya selalu dalam nama Yesus. Berarti itu kan bisa timbul dua pertanyaan Pak. Itu murid-murid Yesusnya tidak taat kepada Yesus, atau benar itu ayat palsu? Gitu loh Pak. Satu lagi, saya punya kitab Matthew ya, Gospel of Matthew in Hebrew, dari dalam bahasa Ibrani. Di dalam Matius 28:19 itu kata-katanya cuma satu kata Pak. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris artinya cuma pergilah gitu. Gak ada baptislah gitu, gak ada. Nah itu kitab Ibrani yang punya adalah Rabi Yahudi namanya Shem Tov namanya. Nah jadi begitu banyak bukti. Bahkan kitab-kitab mereka sendiri di dalam kitab-kitab yang memuat seperti ini, yang komentari-komentari tafsiran, mereka juga mengatakan bahwa itu adalah sisipan di abad kedua. Ya Pak ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Juga ada satu lagi, saya baru ingat, Kardinal Joseph Ratzinger. Dia adalah seorang paus yang ke-16 kalau nggak salah. Dia pernah menulis buku, judulnya Introduction to Christianity. Di halaman 82 dia mengatakan bahwa sehubungan dengan misi mereka itu tidak lepas atau berasal dari kota Roma. Ayat itu gitu. Matius 28:19. Udah bukti lagi. Ya, Pak ya. Satu lagi tadi apa pertanyaannya? Surat Paulus. Surat Paulus itu total ada 13, Pak. Dari 27 surat yang ada di dalam Perjanjian Baru. Total 13 itu ternyata yang dianggap sebagai benar-benar tulisan Paulus cuma 7 Pak. Sisanya ditulis oleh Paulin. Bukan perempuan Pak ya, tapi orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Saya sebut 13 kenapa? Karena ada satu kitab lagi namanya kitab Ibrani, yang itu udah jelas-jelas semua kalangan menolak bahwa itu tulisan Paulus gitu. Gitu Pak ya. Makasih Pak, silakan Pak. Ini gantian Pak ini. Baik, saya tambah sebentar. Untuk surat Markus itu aslinya ya, tadi sudah disebutkan sampai ayat 8. Yang 9 sampai 20 itu ditengarai, itu ayat tambahan. Dan itu sebetulnya mengandung banyak ayat-ayat yang sangat penting yang dipakai oleh orang Kristen sampai hari ini. Misalkan satu soal seruan agung, jadikan seluruh bangsa itu menjadi muridku, itu ada di ayat itu, dan itu ternyata tambahan. Kemudian soal penampakan Yesus kepada Maria Magdalena, itu juga ayat tambahan. Kemudian penampakan Yesus kepada 12 murid, itu ditulis di dalam ayat 12 sampai 13, itu juga ayat tambahan. Kemudian penampakan kepada ke-11 murid sama. Dan yang lebih hebat lagi, di sana disebutkan bahwa inilah tanda orang beriman, bahwa mereka akan kebal, salah satunya minum racun, digigit ular, dan menyembuhkan orang sakit. Sampai hari ini pendeta top tidak ada yang berani menerapkan ayat ini. Padahal di situ disebut bahwa inilah tanda orang beriman, bahwasanya mereka akan kebal minum racun,
kebal digigit ular, bahkan mereka bisa menyembuhkan orang sakit. Ayat ini ayat yang sangat penting, ternyata itu ayat tambahan. Itulah sebabnya gak mandi, gak ada yang berani, Pak. Coba kalau ada dialog dengan pendeta, kita tawari mereka sebuah racun, pasti jawabannya jangan mencobai Tuhan Allahmu. Pasti itu jawabannya. Ini kan kontradiksi ya Pak ya. Di satu sisi dia harus meyakini bahwa itu kitab suci mereka, di satu sisi mereka tidak berani menerapkan karena ternyata ayatnya tambahan, termasuk seruan agung. Demikian ya. Ini Ustadz Dondi sebentar lagi mau ke Sidoarjo, jadi mungkin sebentar lagi akan ditutup karena dari Sidoarjo beliau langsung lanjut ke Malang. Masih ada 12 tempat kurang ya Pak. Di Jawa Timur saja ini. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Mungkin terakhir ini ya bagi bapak-bapak, ibu-ibu, monggo. 5, 4, 3, 2, 1. Kayaknya cukup ini. Cukup nggih? Baik, mungkin kita akan simak closing statement dari Koh Dondi ataupun Pak Edi Praitno mengenai apa yang sudah kita bahas dari tadi siang hingga sore ini. Monggo. Baik. Terima kasih saya ucapkan kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, amir, penasehat dan juga segenap jajaran pengurus dari Yayasan Pembina At-Tauhid. Kehadiran kita pada hari ini semoga membawa manfaat. Jenengan sudah jauh-jauh hadir di sini, semoga bisa menjadikan pelajaran ini yang menjadi pelajaran yang sangat baik untuk kehidupan bapak-bapak dan ibu-ibu. Banyak sekali kita mendengarkan keluhan-keluhan orang yang dimurtadkan. Beberapa kali tempat ini juga menjadi saksi banyak orang yang disahadatkan. Tetapi juga banyak sekali orang yang hadir ke sini itu berkeluh kesah karena anaknya dimurtadkan. Di sini ada Ustadz Han, ada Ustazah. Kalau ingin membina iman, belajar ilmu agama, kita siap. Di sini juga ada Mas Ikdam. Mas Ikdam ini S2 ini, sarjana agama ini. Jadi kita siapkan orang-orang yang berpotensi di yayasan ini untuk membantu baik para mu'alaf yang belajar agama ataupun jenengan-jenengan yang berhadapan dengan para pemurtad. Baik itu keluarga jenengan dimurtadkan atau tidak. Bahkan kemarin saya disambati ada seorang lulusan dari pondok pesantren besar di Jombang. Saya tidak ceritakan dari mana pondoknya. Sudah menjadi guru agama di sekolah negeri, berkenalan dengan seorang guru agama Kristen. Ini ustazah ya. Kemudian ustazah ini akhirnya diajak si yang cowok Kristen tadi untuk memeluk agama mereka, dijanjikan mau dikawini nih. Bahkan dia berani melawan orang tua, minggat. Akhirnya ibunya, keluarganya berkeluh kesah kepada kami, tolong Pak Edi dari Yayasan At-Tauhid membantu kami. Ini anak saya sudah saya usir katanya. Waduh, jangan diusir Bu. Kalau bisa nanti kita ditemukan dengan orang-orang baik itu dari pihak laki-laki atau pihak perempuan. Kalau ibu mengusir itu dia akan semakin membenci Islam, bahkan mereka bisa murtad. Ini kasus-kasus nyata ya. Kodondi apalagi ini. Udah ratusan orang yang berkeluh kesah kepada Kodondi soal pemurtadan. Di samping kita juga menerima orang-orang yang masuk Islam, tetapi di sisi lain banyak dari kalangan kita juga yang dimurtadkan. Terutama kaum-kaum muda ini, apalagi dunia TikTok ini luar biasa, banyak meracuni iman-iman Islam. Mereka menunjukkan Nabi Muhammad itu gini. Nabi Muhammad suka kawin. Nah, kenapa tadi pertanyaan Bapak tadi bertanya, kenapa mereka tidak mengakui Nabi Daud sebagai nabi? Bahkan mereka tidak mempercayai Nabi Sulaiman itu sebagai nabi. Kenapa? Karena dua nabi ini mempunyai istri banyak, sehingga orang Kristen tidak suka dengan dua orang ini dan mengatakan bahwa Nabi Sulaiman, Nabi Daud itu bukan nabi. Mereka hanya raja. Tetapi tadi sudah disebutkan oleh Kodondi bahwa ada ayatnya, bahkan itu di Perjanjian Baru yang mengatakan Daud itu ya nabi.
Meskipun istrinya banyak, Allah tetap menetapkan Daud itu sebagai nabi. Tapi orang Kristen tidak suka dengan hal itu. Karena apa? Karena mereka selalu gembar-gembor, masuk agama kami, istri hanya satu. Kamu gak usah masuk Islam, nanti kamu dipoligami. Banyak wanita-wanita yang tergoda soal itu. Dan itu senjata mereka sampai hari ini. Bahkan dunia TikTok itu ya sekitar-sekitar itu yang dibicarakan. Menghancurkan Nabi, menghancurkan Islam, menghancurkan Allah. Bahkan kita dituduh menyembah batu. Itu kemarin yang dilaporkan polisi itu menuduh kita menyembah batu. Ada video-videonya. Dan sudah dilaporkan kepada pihak berwajib. Jadi ini ya tujuan kami menghadirkan jenengan semua. Ini Kodoni jauh-jauh dari Jakarta memberikan ilmu yang bermanfaat. Tadi Amir juga cerita bahwa kita tidak hanya berhenti di sini. Kajian semacam ini nanti akan terus kita adakan, baik itu sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Jenengan bisa catat nomor WA kami, nomor pengurus di sini. Jadi kalau ada acara nanti kelanjutannya bisa kita sama-sama mengaji di sini. Ini kebetulan Ustadz Menachem Ali sakit ya, kakinya habis jatuh retak. Beliau sebetulnya mau hadir tapi susah, nggak boleh digerakkan kakinya. Nanti kapan-kapan kita juga kajian bareng-bareng dengan Ustadz Menachem Ali di sini, karena beliau juga pengurus dari Yayasan At-Tauhid. Gitu nggih. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya dan Kodondi mohon maaf. Dan semoga pertemuan pada hari ini membawa manfaat. Ustaz Dodi silakan. Baik. Alhamdulillah. Penutup yang ingin saya sampaikan buat bapak-bapak dan ibu di sini adalah jangan takut mengatakan bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Setiap agama berhak mengatakan agamanya yang benar dan yang lain salah. Setiap agama. Saya katakan di sini ya. Mau Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, masing-masing agama berhak mengatakan agamanya yang benar dan yang lain salah. Tetapi bukan berarti kalau mengatakan yang salah terus kita harus bermusuhan, bukan begitu, ya. Masing-masing mengatakan benar, yang lain salah dalam rangka apa? Dalam hal akidahnya, dalam hal imannya. Mengatakan yang lain salah, ya karena memang itu adalah tidak sesuai dengan iman mereka, gitu. Jadi bukan berarti kalau kita katakan yang lain salah terus kita harus bermusuhan. Itu bukan begitu gitu. Kita mengatakan yang lain salah, kita masih bisa bermuamalah dengan mereka, ya. Kemudian yang kedua, Islam buat kita orang Islam, Islam itu ya satu-satunya agama samawi. Ya, tadi contoh kalau pertanyaan orang Kristen tidak mengakui Nabi Lut, tidak mengakui Nabi Daud, bahkan mereka tidak mengakui Nabi Adam. Islam yang mengakui dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka mau mengakui tidak mengakui itu urusan mereka. Yang penting buat kita Islam adalah yang mengakui Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW. Dan kita tahu kalau kita pelajarin Quran, semua nabi-nabi di dalam Quran memberikan pesan yang sama, ya. Bahkan Yesus di dalam Bible mereka juga punya kalimat syahadat. Ada kalimat syahadatnya, Yohanes 17 ayat 3. Untuk mengenal engkau ini Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang kau utus. Coba terjemahin dalam bahasa Arab. La ilaha illallah Isa Rasulullah. Jadi semua pesan dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam disempurnakan dan diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW. Semua pesannya sama, la ilaha illallah. Tinggal bagaimana kita mengimani nabi-nabi yang sudah diutus sebelum Nabi Muhammad SAW. Indikasi, nah ini paling gampang kalau bicara indikasi. Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk bersujud, ya, di Quran surat Al-Hajj ayat ke-77. Yesus di Bible bersujud, Matius 26:39. Nabi Abraham bersujud, Kejadian 17 ayat 3. Musa bersujud, Bilangan 34 ayat 8. Musa dan Harun bersujud, Bilangan 16 ayat 22. Yosua bin Nun bersujud, Yosua 5 ayat 14. Daud dan umatnya bersujud, 1 Tawarikh 29:20. Lah semua nabi-nabi bersujud. Kemudian satu lagi, Ezra atau kita mengenal dengan Uzair, Nehemia 8 ayat 6. Uzair juga bersujud.
Jadi semua nabi-nabi sebelum Yesus pun bersujud, sebelum Nabi Muhammad SAW pun bersujud. Nah sekarang kita juga sholatnya bersujud. Berarti kira-kira nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu muslim apa bukan gitu? Itu aja gitu ya. Saya mengambil referensi dari Bible. Mereka melakukan yang kita lakukan sekarang. Jadi saya berharap buat Bapak Ibu yang di sini yang sudah mendengarkan kajian kami, sebelumnya kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Yang salah datangnya cuma dari kami, yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tujuan kami di sini tidak lain tidak bukan adalah untuk membentengi akidah umat Islam, Bapak Ibu di sini, juga keluarga Bapak Ibu di rumah, juga saudara-saudara Bapak Ibu ya, dari upaya-upaya pendangkalan akidah atau pemurtatan. Baik, kalau begitu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan insya Allah kita bertemu kembali. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita tutup acara pada sore hari ini, mari kita berdoa. Tadi amanat dari Pak Yai, saya pimpin doa. Izin Pak Yai, Amir. Doa kafatul majelis. Baik, mari kita tutup acara pada sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.